Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen Dr. Didin Hikmah Perkasa SEMM serta kawan-kawanku semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat serta karunia-Nya, dan tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lucy Kartika Sari dengan nomor NIM 4312010123. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil makalah saya tugas besar dua agama Islam yang berjudul Sejarah Tokoh Islam Al-Ghazali dan Ilmu Pengetahuannya. Pembahasan riwayat hidup Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah kampung kecil Ghazala, Kabupaten Tus, Provinsi Khurasan, wilayah Persia. Al-Ghazali merupakan anak dari orang tua miskin. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Pada mulanya, Al-Ghazali mengenal tasawuf ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun dalam hal ini ada dua versi. Yang pertama, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk mendidik dan membimbingnya dengan baik. Yang kedua, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nishapur, juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizirniyah Nishapur. Kecerdasan dan kemajuannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberikannya gelar Bahrum Muhriq yang artinya laut yang menggelamkan. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam Al-Mar di kota Muashkar. Ia mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, ia diangkat sebagai guru di sebuah Nisfirmiyah, Baghdad. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, akhirnya kembali ke kota kelahirannya di Tours pada tahun 1105 Masehi. 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu, pengetahuan, dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Dari Damaskus, ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tours. Di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajarkan dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumaidil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun, dengan meninggalkan beberapa anak perempuan, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di usia 54 tahun. Pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali mendapatkan gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelajarannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmuannya, dan pengarang produktif. Karya-karyanya ditulis meliputi berbagai kedisiplin ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam, yaitu yang pertama Maqfihis Al-Lisifah
atau tujuan-tujuan para filosof. Karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tahfifut al-Falsifah atau kekacauan pikiran para filsafah yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengecam filsafah para filosof dengan keras. Yang ketiga, Mifir al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat, Ilya Ulum ad-Din yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Yidfis, dan Tus yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafah. Yang kelima ada Al-Munkis min ad-Di'al-Fil atau penyelamat dari kesatuan, merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Yang keenam, Al-Malirif Al-Aqliyah, pengetahuan yang rasional. Yang ketujuh, Mishkat Al-Anwar atau lampu yang bersinar banyak, pembahasan akhlak tasawuf. Yang kedelapan, Minhaj ad-Abidin atau pengabdian diri pada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk Tuhan. Karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Khalik. Yang kesembilan, Al-Ittihad fi Al-I'tiqad, moderasi dalam akidah, mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaannya mereka. Yang ke-10, Ayyuha al-Walad atau wahai anak, mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah Islam. Yang ke-11, Al-Mustafa, yang terpilih, orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam. Yang ke-12, Iljam al-Awam an al-Kalam, tentang perkataan Tuhan kepada manusia. Yang ke-13, Mizan al-Amal atau timbangan amal, tentang akhlak amal seseorang. Selain karya ilmiahnya, terdapat pula buku-buku karangan Al-Ghazali menurut bidang-bidangnya. Berikut ini merupakan buku-buku Al-Ghazali menurut bidang-bidangnya sebagai berikut. Yang pertama, bidang filsafat yang terdiri dari Maqasid al-Falashifah, Tahafut al-Falashifah, Al-Ma'arif al-Aqliyah, Miyar al-Im. Yang kedua, bidang ilmu kalam yang terdiri dari Al-Iqtisyad fi Al-I'tiqad, Al-Risalah al-Qusyah, Qawaid al-Aqaid, Ijma al-Awam, An-Il'am al-Kalam. Yang ketiga, bidang fikih atau ushul fikih yang terdiri dari Al-Wajid, Al-Washid, Al-Bashid, Al-Mutashifa. Yang keempat, bidang tasawuf atau akhlak yang terdiri dari Ilya Ulul al-Din, Al-Muqiq min al-Dalal, Minhaj al-Abidin, Mizan al-Amal, Kimia al-Sa'adah, Misikat al-Anwar, Al-Risalah al-Duniyah, Bidayat al-Hidayah, Al-Adab fi al-Din, Kitab al-Wahalat, Kitab al-Arba'in, Mukasyafa al-Qulub, Al-Mazlum bihi ala khairi alihi, Al-Maqasid al-Asna fi syarhi Asmaillah al-Husna. Bidang-bidang lain yang terdiri dari Yaqut al-Tawil,
Fitashir Al-Tanzil, Zawahir Al-Quran, Al-Tabru Al-Mashbu, Finasyihat Al-Mub, Al-Muktashiri, Hujat Al-Haq, Musafal Al-Khilaf, Al-Daraj, Al-Kistaj, Al-Mutaqim, Fatihat Al-Um. Metode isbat hukum Syafi'ah. Metode-metode yang digunakan oleh Al-Ghazali sama dengan metode isbat yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam, hanya menggunakan 4 macam. Hal ini diutarakan Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, yaitu yang pertama Al-Quran. Imam Syafi'i tidak berbeda dengan para imam pendahulunya dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Yang kedua, Al-Sunnah. Imam Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadis, yaitu hadis tersebut harus syahih. Yang ketiga, ijma. Ijma merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Imam Syafi'i menilainya sebagai sebuah bentuk ittihaj. Qiyam sama dengan menggali makna nas atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Yang kelima, istihlal. Imam Syafi'i memakai jalan istihlal dalam menetapkan hukum apabila tidak menemukan hukum lain. Kaidah-kaidah sebagainya telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan, Al-Ghazali merupakan pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan. Pengembaraan dan pengalaman intelektualnya itu dituangkan dalam karya autobiografinya dalam kitab Al-Muqidh min Al-Dalal. Al-Ghazali sosok yang sangat unik dalam dunia pemikiran. Banyak dari karya-karyanya menjadi objek penelitian menarik minat kalangan pencinta ilmu dan akademisi, mulai dari kalangan dalam umat Islam sendiri atau insider, maupun dari kalangan non-muslim atau orientalis outsider. Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentangi aliran Asy'ariyah. Dia mencoba melaraskan akal dengan nafs. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ari mengenai konsep ketuhanan ilahiyat lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan lain yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Saran: dengan menerapkan ilmu Islam atau karya-karya dari Al-Ghazali, kita dapat mengurangi hubungan dengan kesibukan dunia, bersedia menjauh dari keluarga dan tanah air untuk menuntut ilmu, tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru, menjaga diri dan mendengarkan pendapat manusia yang berbeda-beda, tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang terpuji, menuntut ilmu secara bertahap, mengetahui sebab yang dapat mengetahui kemuliaan ilmu, menghiasi batin dengan sifat keutamaan, dan mengetahui keterkaitan ilmu-ilmu dengan tujuannya. Demikianlah hasil presentasi PowerPoint yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat salah pengucapan dan penyampaian yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.